bisa saja terjadi perkelahian yang mengakibatkan Tangmo terjatuh. Bahkan terlihat pakaian yang dikenakan oleh salah satu temannya sobek di bagian lengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas berita yang sangat viral akhir-akhir ini yang sudah banyak dibahas oleh YouTuber-YouTuber Indonesia ataupun luar negeri, yaitu mengenai fakta kejanggalan biodata dan tempat kejadian kasus kematian artis Thailand yaitu Tangmo Nida. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Kematian aktris Thailand Tangmo Nida Patcharatheraphong yang meninggal pada Kamis 24 Februari masih berselimutkan misteri dan mengundang pertanyaan netizen. Kasus itu begitu menggemparkan, bahkan hingga netizen Indonesia juga meributkan kejadian yang dianggap ganjil tersebut hingga hari ini. Apalagi polisi belum mengungkap hasil postmortem yang semula dijanjikan dirilis paling lambat pada Minggu 6 Maret. Meski begitu, sejumlah fakta dan temuan di sekitar misteri kematian Tangmo Nida yang menggegerkan telah tercatat dalam beberapa laporan media. Sebelum kita masuk ke fakta-fakta penyebab kematian Tangmo Nida, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang siapa itu Tangmo Nida. Tangmo Nida lahir di Bangkok, Thailand pada 13 September 1984. Tahun ini ia akan berusia 37 tahun. Artis yang memiliki nama lengkap Tangmo Nida Patcharatheraphong memiliki tinggi badan 168 cm. Model dan aktris Thailand ini adalah lulusan dari College of Social Innovation Langsat University. Ayahnya yang bernama Sopon Patcharatheraphong, sementara ibunya bernama Panida Siriyutayotin. Ia memiliki satu saudara kandung laki-laki bernama Dayos Dechok. Seperti yang diketahui, Tangmo Nida adalah putri dari Panida, kemudian ayah Tangmo Nida adalah Sopon. Sejak kecil, Tangmo Nida dibesarkan di Bangkok, Thailand. Saat kematiannya mulai diberitakan, banyak warganet membahas salah satu sosok laki-laki yang ikut mencari jasad Tangmo selama 2 hari di Sungai Chao Phraya. Diketahui orang tersebut adalah Pakin Kamwilaisa, aktor dan pesepak bola terkenal dari Thailand. Pria yang lebih dikenal dengan nama Tono tersebut merupakan mantan suami Tangmo. Tono menikahi Tangmo Nida pada tahun 2013 dan mereka bercerai di tahun 2015. Tangmo Nida memulai karirnya lewat kontes Miss Teenage Thailand pada tahun 2002. Sejak kecil, ia memang selalu ingin menjadi model dan aktris. Sudah cukup banyak film dan series yang dibintangi oleh Tangmo Nida, diantaranya adalah Melody of Love, Part Triple X, Bangkok Love Stories, Innocent, By My Te Plit Pleu, Aun Airup, The Law of Mouth, dan masih banyak yang lainnya. Sungai Chao Phraya merupakan kawasan yang menjadi daya tarik utama di Asiatic The Riverfront Thailand karena keindahannya. Lembah Chao Phraya hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Terdapat 2 kota penting di tepi sungai ini, yaitu Bangkok dan juga Thonburi. Sungai ini membentang sepanjang 372 km yang membelah kota Bangkok dan menjadi daya tarik utama yang diincar oleh wisatawan. Mulai dari wisata yang menarik, wisata kuliner dan lainnya, meskipun sungai ini berair keruh dan terdapat tumbuhan eceng gondok, namun pengemasan Asiatik yang modern dapat membuat para wisatawan tertarik untuk menikmati keindahannya. Sungai ini merupakan sungai yang lebar dan panjang. Dahulunya digunakan sebagai pusat transportasi di Bangkok. Kota-kota yang dilalui oleh sungai ini ada kota Ayutthaya, Angtang, dan Chainat. Sungai Chao Phraya awalnya bernama Mae Nam, yang dalam bahasa Thailand Mae berarti ibu dan Nam yaitu air. Adapun nama Chao Phraya ini diambil dari kata Chao Pia, yaitu menunjukkan bahwa sungai tersebut menjadi sungai utama pada masa kerajaan Siam. Fungsi utama sungai tersebut saat ini yakni sebagai pusat ekonomi karena banyak menyedot jutaan wisatawan setiap tahunnya karena adanya bangunan klasik khas Eropa dari abad ke-19 yang memenuhi setiap sisi sungai ini. Terdapat berbagai objek wisata lainnya ketika menyusuri sungai menggunakan perahu, yakni objek wisata Wat Arun, Wat Po,
Grand Palace, dan jembatan Rama 8. Sekarang sungai di Thailand ini dijuluki sebagai raja sungai yang berhasil membawa ibu kota dalam kejayaan. Oke, kita memasuki tentang fakta mengenai kematian Tang Monida. Tang Monida diketahui naik speedboat bersama 5 orang lainnya menyusuri sungai Chao Phraya yang merupakan sungai terbesar dan membelah Bangkok. Ia naik speedboat tersebut untuk urusan pekerjaan. Tang Monida diketahui berprofesi sebagai aktris, model, juga penyanyi. Di kapal cepat itu, Tang Monida ditemani oleh manajernya yang bernama Gatik Itsarin Juta Suksawat, Sanwisapat Manomairat, pemilik kapal Portanupat, CEO Orisma Teknologi Robert Paibon, dan Jobnitas. Tang Monida dilaporkan jatuh ke sungai tanpa mengenakan jaket pelampung sama sekali dan disebut mengenakan hak tinggi. Berdasarkan analisis catatan GPS, penyelidik meyakini sang aktris jatuh sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setelah terjatuh, kelima orang yang di atas kapal mengaku sempat berusaha mencari Tang Monida. Namun mereka akhirnya menepi dan melaporkan kejadian itu ke polisi pada Jumat 24 Februari dini hari. Jenazah aktris tersebut ditemukan pada pukul 13 waktu Bangkok, atau 38 jam setelah kejadian. Menurut petugas, pencarian jenazah sedikit sulit karena arus sungai yang kencang dan penerangan yang kurang memadai. Dan ketika jenazah Tang Monida ditemukan, sejumlah petugas yang bekerja saat itu mengaku bahwa terdapat sejumlah luka pada mayat artis tersebut. Petugas yang menemukan jenazah Tang Monida menyebut ada luka dalam di bagian paha aktris tersebut. Selain itu, foto yang diduga jenazah juga beredar di media sosial dan mengundang kecurigaan publik. Baik, kita masuk pada kesaksian para saksi. Kecurigaan publik semakin kencang setelah mendengar berbagai kesaksian para saksi yang dianggap bertentangan. Mulai dari kesaksian manajer yang dirasa ganjil hingga unggahan Tang Monida sebelum insiden yang bocor ke media sosial. Sang manajer Tang Monida, Gatrik Itsarin, mengaku dirinya sedang melihat ke sungai kala kejadian itu terjadi. Namun setelah insiden, ia mengaku tak langsung menghubungi pihak keluarga Tang Monida dan justru pulang ke kediaman artis itu untuk mandi dan bersih-bersih. Gatrik juga dituding oleh sahabat Tang Monida telah memutarbalikkan fakta karena kesaksian manajer itu kepada media tak sesuai dengan yang ia dengar. Kemudian orang terakhir yang diduga bersama Tang Monida, Sanwisapat, mengaku dirinya tengah melihat ponsel saat artis tersebut diduga jatuh ke sungai. Ia bahkan mengaku Tang Monida sempat memegang kakinya sebelum terjatuh ke sungai. Sementara pemilik dan pengemudi kapal Portanupat dan Robert Paibon mengaku mereka memang tidak mengenakan jaket pelampung mesti tersedia di kapal. Kapal itu pun diketahui memiliki pajak yang mati. Meski Portanupat bersikeras ia memiliki izin resmi atas usahanya itu. Ibu Tang Monida, Panida Sirayutayotin, mengaku tidak percaya putrinya tewas karena kecelakaan. Ibu Tang Monida pun meminta semua pihak yang terlibat dalam pemotretan anaknya harus diselidiki. Panida mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui orang-orang yang memperkerjakan dan mengatur pemotretan putrinya. Panida juga mencurigai para penumpang di atas kapal itu bertengkar. Ia merujuk pada salah satu foto putrinya yang tampak tidak bahagia saat sedang duduk sendirian di belakang kapal. Ia juga mengabaikan laporan bahwa toilet di perahu tidak berfungsi dengan baik. Apalagi sejumlah temuan muncul setelah insiden itu. Salah satunya adalah suara laki-laki tak dikenal yang terekam dalam video sebelum insiden itu terjadi. Polisi pun akan memanggil sang manajer untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada Sabtu 5 Maret 2022, Ibu Tang Monida, Panida, mengatakan dirinya telah memaafkan Portanupat selaku pemilik kapal tersebut. Portanupat pun diduga terlibat dalam insiden itu. Portanupat disebut Panida setiap hari memberikan perhatian dan menghubunginya untuk meminta maaf sejak insiden yang menewaskan Tang Monida pada Kamis 24 Februari itu. Selain itu, Portanupat juga menawarkan kompensasi 30 juta baht Thailand atau sekitar setara 13,2 miliar rupiah. Meski begitu, Panida mengaku masih kecewa pada sejumlah orang lainnya dalam insiden itu. Salah satunya adalah manajer Tang Monida, Gatrik Itsarin, yang tidak menghubunginya hingga 3 hari pasca insiden.
Maka kita memasuki pada kejanggalan kasus yang menewaskan aktris Thailand yaitu Tang Monida. Berdasarkan penuturan temannya, tragedi terjatuhnya Tang Mo berawal saat ia hendak buang air kecil. Namun kamar mandi dari speedboat itu rusak. Akhirnya Tang Mo tetap buang air kecil di belakang speedboat. Namun tiba-tiba tangannya tergelincir dan akhirnya ia terjatuh. Padahal saat itu Tang Mo menggunakan baju onesuit dibalut dengan rok panjang. Temannya menyadari bahwa Tang Monida tidak ada di boot setelah 3 jam kemudian. Mereka menaiki speedboat yang bukan kapal pesiar. Tidak mungkin mereka tidak mendengar teriakan Tang Mo. Teman Tang Mo, Sen, yang saat itu bersamanya menuturkan jawaban yang tidak konsisten. Pada saat diwawancara dia mengatakan bahwa Tang Mo jatuh dan menghilang begitu saja. Tetapi di Instagram Live, Sen mengatakan Tang Mo memegang kakinya kemudian melepaskan dan terjatuh. Kejanggalan-kejanggalan berikutnya adalah terdapat banyak bekas luka pada teman-teman Tang Mo. Dugaannya bisa saja terjadi perkelahian yang mengakibatkan Tang Mo terjatuh. Bahkan terlihat pakaian yang dikenakan oleh salah satu temannya sobek di bagian lengan. Selanjutnya kejanggalan masih berasal dari orang yang bersama Tang Mo. Saat ditanya di mana Tang Mo terjatuh, mereka justru menunjuk arah yang berbeda dan menampilkan raut wajah yang tidak serius. Setelah menghilang dan dilakukan pencarian selama 38 jam, akhirnya ia ditemukan dengan luka sayatan yang dalam di kaki kiri. Tidak seperti tenggelam biasa. Hal itu bisa terjadi karena terkena baling-baling perahu atau disebabkan sebelum ia terjatuh. Namun ibu Tang Mo mengatakan Tang Mo adalah perenang yang handal sejak kecil. Ada 12 jaket pelampung dan peralatan penyelamatan di boot tersebut pada hari hilangnya Tang Mo. Kejanggalannya adalah kenapa teman-teman Tang Monida tidak melemparkan satu pelampung yang tersedia di boot tersebut. Getrick selaku manajer Tang Mo menjadi salah satu orang yang dicurigai terlibat atas meninggalnya Tang Mo. Kejanggalan lain terjadi di mana setelah kejadian, Getrick langsung pulang ke rumah dengan alasan rindu dengan anaknya. Dia baru melaporkan kejadian ke polisi 1 hari setelah kejadian tersebut. Ia mengungkapkan lebih memilih untuk menunggu di rumah sampai Tang Mo kembali. Terdapat kecurigaan dan keganjalan lainnya. Banyak spekulasi atau banyak yang mengatakan Instagram Tang Mo masih aktif dan online di jam-jam Tang Mo terjatuh. Namun postingan dan story di Instagram Tang Mo yang sedang berenang baik di kolam maupun video di pantai terhapus secara misterius. Ada video yang beredar di mana seorang lelaki sedang membenarkan pelampung yang menggantung di belakang perahu. Jika melihat video tersebut terlihat ada kejanggalan. Orang tersebut menarik pelampung perahu biasa. Tetapi gerak-gerik yang mencurigakan terlihat seperti melihat sesuatu kemudian kaget dan menghindar. Terlihat di video itu juga ada tangan yang berusaha meraih pelampung tersebut. Cedera yang didapatkan Tang Mo menurut penyelamat di tempat kejadian terdapat luka dalam di bagian paha atas kanan. Mengalami luka panjang dalam 30 cm. Di betis kanan ada luka sebesar ibu jari. Di betis kiri ada luka yang tidak dalam sepanjang 25 cm. Dan saat ditemukan tangan Tang Monida terkepal.
fakta kejanggalan dan kasus kematian dari artis Thailand yang bernama Tang Monida. Bagaimana menurut kalian terhadap kasus Tang Monida ini? Dan adakah kejanggalan-kejanggalan lainnya yang saya lewatkan? Tolong komen di bawah agar kita sedikit bisa memecahkan kasus kematian Tang Monida. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.